itu banyak itu. Ada 7 egoemi, klik saja egoemi pasti keluar itu. Ya kalau tanya saya ayat, saya ini lupa-lupaan sih, ada mungkin 14 berapa itu tentang apa, saya pun agak lupa-lupa. Tapi kalau klik saja egoemi, itu mungkin sudah keluar itu. Apa itu egoemi, Pak? Egoemi ini sebenarnya rangkumannya tentang aku adalah ini yang disepadankan dengan ehie itu. Aku adalah aku. Itu kan dalam translate bahasa Yunani kan egoemi itu. Jadi begini tentang penjelasan egoemi atau aku adalah itu karena merangkum beberapa poin. Salah satunya itu ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, apalagi aku adalah terang, aku adalah roti hidup. Ya seperti itu ya. Kalau di Islam juga Injil sinoptik, ini untuk menjawab Ibu Indri dulu tentang Injil sinoptik, 3 poin besar yang bisa dikatakan, yaitu tentang penyebutan anak Allah, anak manusia, Mesias, itu mau menunjukkan sisi keilahian. Khusus dari Injil Matius, Emmanuel. Itu khusus kristologi Matius. Jadi kalau Anda berpikir bahwa orang Kristen ini, kamu jungkir balik kemanapun gak akan bisa dengan 1-2 ayat untuk meruntuhkan Yesus adalah Tuhan dari keempat Injil yang telah dikanonkan. Oke ya. Begitu juga sebaliknya. Ini Bang Suma. Bagaimana Bang Suma? Apa yang mau dikoreksi tentang keempat Injil yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan? Iya, begitu juga sebaliknya Bang Yusuf. Ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat muslim, damai sejahtera teman-teman Kristen. Begitu juga sebaliknya, mau dia 4 kitab, 10 kitab, atau 1 kontainer kitab, penulis-penulis untuk menobatkan Yesus menjadi Tuhan, itu tidak akan bisa membantah bahwa Tuhan itu bukan makhluk dan tidak ada Tuhan di luar daripada Tuhan, gitu Bang. Oke, tetapi masalah teologi Trinitas kami itu sejak semula. Trinitas itu datangnya dari Romawi, Antioquia awalnya tuh, bukan dari pengajaran Yesus. Enggak, itu pengajaran Yesus yang saya sudah katakan. Di mana Yesus katakan itu, Bang? Oke, itu yang itu hari kalau saya nggak salah ingat Yohanes ya, itu baru salah satu yang Yohanes 5. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu ketiga-tiganya dimunculkan sekalian. Bukan kata Yohanes berapa? Ya. Yohanes 16, 12 sampai 15. Wah, jauh itu Bang. Ya. Kok jauh? Itu yang dibacakan di gereja itu. Itu kalau berbicara tentang Trinitas itu yang dibacakan. Coba. Ada yang hafal nggak? Enggak. Nomor berapa Bang? Saya enggak. Yohanes 12. 15. Yohanes masih 16. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Itu mulainya gitu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Oke, dia sudah ada ya. Akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud sebagai roh kebenaran, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul, jadi perkataannya itu dari mana Bang Yusuf? Nanti kita lihat hubungan ketiganya ini bagaimana dimengerti bahwa tidak ada yang saling mendahului. Kenapa Yesus juga mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ini menunjukkan keertaan mereka yang tidak terpisahkan. Oh, itu. Tapi baca terusnya itu supaya tahu bagaimana ia akan memuliakan aku. Tunggu, itu poinnya. Ia memuliakan aku. Oke, ya, nanti betul. Kita lanjut terus. Nanti kita pelan-pelan. Oke, saya akan buktikan bahwa di Kristen ini tidak ada. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Terus itu mantap. Terus Kita akan lihat. Ya. Supaya nanti saya jelaskan bagaimana
keadaan Yesus yang dikatakan Lagi. Nomor berapa lagi tuh? yang ya terus nanti itu panjang, tetapi dalam Ya. penjelasan ini kenapa Roh Kudus memuliakan Yesus? Siapakah Yesus sehingga harus betul. dimuliakan? Berarti kalau ada yang menghinakan Yesus bukan Roh Kudus. Sepakat kita? Maksudnya? Yang dikatakan roh kebenaran pasti memuliakan Yesus. Betul? Ya, ya. Kalau ada yang mengajarkan menghinakan Yesus, berarti itu bukan ajaran dari roh kebenaran. Betul? Betul. Oke, kita akan buktikan nanti, Bang Yusuf. Oke. Pegangan yang keras tapinya ya. Keras ini. ada ini, ada piling apa, ada beton ini depan. Oke. Nah, pegang pilar Pak Yusuf. Pakai sibel. Ayo sekarang Anda buktikan bahwa kita Pak Yusuf dilembutin Pak Yusuf. Itu teman saya itu. Sekarang coba saudara Bang Yusuf ini buktikan ke kita bahwa Kristen itu memuliakan Yesus. Bukan, ini saya katakan kenapa Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya, siapakah Yesus ini sehingga Roh Kudus itu memuliakan dia? Oh, itu yang menjadi pokok pemikiran di situ. Oh, siapakah gitu. Yesus ini? Sehingga Roh Kudus pun memuliakan dia. Roh Kudus, Roh kebenaran. Iya. Ini saya jawab. Yesus ini? Saya jawab. Iya, itu dari apa yang bisa dijawab? Memangnya Bang Suma mempelajari atau bereksekusi tentang ini? Enggak, Bang. Ya coba apa yang mau diralat. Maksudnya kalau menjawab itu tidak, tapi coba apa yang mau dikritisi. Saya jawab, Bang ya. Oke. Jadi yang mau dikritisi apa? Oke. Roh kebenaran ketika dia datang pasti mengatakan Yesus itu mulia. Bukan begitu. Coba lihat. Lah kan memang kayak begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan dia datang memuliakan, tidak, tetapi di situ ditekankan ia akan memuliakan aku. Nah, ia akan memuliakan Yesus, betul. Berarti roh kebenaran akan memuliakan Yesus. Ya. Betul? Nah, kalau roh yang tidak benar akan tidak memuliakan Yesus. Betul? Ini kemana? Mau dikemanakan? Oke, saya kasih tidak benar dan roh benar. Ini pasti. Eksegesinya bukan begitu. Oh, kita mengerti tidak. Apa yang dimunculkan. Bang Yusuf. Oke. Bang Yusuf, tunggu sabar. Diibaratkan sebuah tambak, Bang Yusuf. Tambak. Yesus itu adalah pekerja tambak. Oke. Ya kan? Di dalam tambaknya itu banyak ikan. Oke. Nah, ikan-ikan ini sudah diajari oleh Yesus agar jangan ke sungai, agar jangan ke muara, apalagi ke lautan. Ikan-ikan ini harus hanya di dalam tambak saja. Nah, ketika kemudian di dalam tambak ikan-ikan ini dipelihara oleh Yesus, dididik oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus dia menyampaikan kepada ikan yang ada di dalam tambak bahwa waspadalah kepada kepiting, waspadalah kepada cumi-cumi, waspadalah kepada gurita yang meskipun keberadaannya ada di dalam tambak kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Anda yakin tidak data itu? Ini hubungannya dengan eksegesi tadi apa? Tunggu, ini masih analogi. Anda kan selalu membawa kerangka berpikir. Oke. Nah, ya, tapi ada relevansinya apa? Analogi fakta tadi. realitanya kemudian, realita yang ada adalah cumi-cumi, kepiting dan juga gurita tadi keluar dari tambak lalu mengajarkan Yesus itu adalah kepiting. Oh, sudah tahu tembakannya. Begini. Ini eksegesi bukan. Eksegesi ini kita coba mengajarkan tentang apa sebenarnya mau yang diungkapkan oleh Yohanes itu. Itu jadi nanti kita bicara tentang bagaimana nanti Bang Suma berpikir bahwa nanti ada pengajaran yang keluar dari dalam, terutama Paulus yang mengajarkan sesuatu yang ngerti dia rupanya. Itu jangan dulu. Itu gampang. Karena apa? Karena memang di dalam gereja itu sudah terpatri dengan jelas bahwa Petrus sebagai batu karang, bahkan Agustinus pada abad awal kelima
Ya. pada awal abad kelima sudah menuliskan tentang kota Allah atau apa bahasa Latinnya apa Civitas Dei, enggak salah macam itu karyanya. Ini sudah mengatakan membangun kota Allah di atas batu karang. Sejak saat itu bukan apa sejak saat itu, tapi penggunaan Petrus yang mempunyai fungsi penting dalam pergerakan kekristenan ini yang menjadi tolak ukurnya. Ya. Nah, terus? Ya itu kalau hanya untuk menjawab Paulus ya, karena Paulus ini sebenarnya apa ya, dia rasul besar, tetapi Rasul di besar dari Kristen, gereja, bukan dari rasul Yesus. besar, tetapi di Kristen bahwa tonggak Malah dia bapak loh di kekristenan, Kristen itu. bukan tonggak kekristenan itu pada batu karang itu. Batu Kalau karang tentang itu di ini, Petrus, ya, Bang. bukan itu. Kalau mengerti lagi tentang bagaimana penjelasan penggunaan apa Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini, kalau saya jelaskan mengikuti Ya, apa itu kan untuk Petrus, bukan diagram untuk dan- Paulus. Iya, karena memang atas dasar itu. Jadi kalau mengatakan Paulus menjadi ajaran dasar kekristenan, ya sudah salah dengan apa yang saya utarakan ini. Karena nanti dalam penjelasan batu karang ini akan banyak hal yang bisa dimunculkan. Iya, batu Bagaimana karang itu tentang- Petrus. Bukan itu. Kalau kita Ya kan, lihat dalam tadi apa itu datanya ada, Bang. geografisnya, iya. Karena itu Hmm. dibicarakan di Kaisaria Filipi, mungkin ya sekitar itu. Karena memang ada, bukan sekedar berbicara, tetapi memang keadaannya kalau kita lihat apa geografisnya di situ dengan bagaimana keadaan di situ, kita mengerti kenapa Yesus mengatakan di atas batu karang ini akan Ya, kudirikan itu untuk gerejaku. Petrus. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan dalam Galatia 2, Yesus sendiri loh, Paulus sendiri loh yang mengatakan, Petrus diutus kepada Yahudi, dia Paulus diutus kepada non-Yahudi. Nah, Kristen ini non-Yahudi, berarti ajaran Kristen itu berasal dari Paulus. Begini, pembagian tugas itu bukan karena memang yang mempunyai otoritas atas pembagian tugas itu bukan Paulus, tetapi Lalu? apa yang telah ditentukan di konsili Yerusalem itu biasanya Konsili itu tahun berapa, Bang? Bukan ya, karena dikenal juga pertemuan Yerusalem itu juga sebagai konsili awal, tapi tidak dimasukkan sebagai konsili ekumene karena dia terlalu awal, masih melibatkan seluruh para rasul, sehingga dikatakan pertemuan di Yerusalem. Iya, karena di situ murid-murid Yesus masih mendudukan Yesus sebagai guru, bukan Tuhan. Kalau konsili yang dihadiri oleh para orang pemuka-pemuka Romawi, baru Yesus itu dilantik jadi Tuhan gitu loh. Contoh bukti kuat bahwa sejak para rasul pembuktian ini kan ditulis yang paling nyata ini kan Yohanes, Matius. Mau kemana lagi? Terus Filipus mau dikemanakan? Iya, maksudnya kayak yang kita bisa deteksi, maksudnya yang ada. Kenapa? Maksudnya Injil yang ada. Kenapa nggak dideteksi yang tertera di tulisan-tulisan orang ini, Bang? Maksudnya orang siapa? Lukas. Iya, itu maksudnya yang saya bilang kan rasul 12 ini. Kan Lukas ini kan bukan dalam lingkaran rasul 12 ini. Iya, justru karena itulah kemudian coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 8 catatan daripada asisten Paulus. Apa yang dikatakan di situ? Yang dipanggil oleh Yesus, untuk memberitakan Injil Yesus siapa? Itu kan begini. Iya, tentang begini. Mengerti tentang Kisah Para Rasul sebagai tulisan kedua dari Lukas. Ini begini, bahwa dalam garis besar pengertian tentang mendekati Kisah Para Rasul ini mengutamakan dua rasul utama, yaitu Petrus dan Paulus. Itu satu cakupan yang mau menceritakan bagaimana perjalanan Kisah Para Rasul itu. Tetapi di balik itu, Lukas juga mau menekankan tentang fungsi atau bagaimana peran Roh Kudus. Ini juga bisa dikatakan sebagai kitab yang mengutamakan tentang peran-peran Roh Kudus. Kisah Para Rasul ini. Mengerti ini makanya garis besar panduan mengerti Kisah Para Rasul ini. Sehingga dalam pengertian saya sederhana memahami ini, Bang. Di sini diterangkan oleh orang yang melakukan penyelidikan.
yaitu Lukas. Taruhlah dia selevel wartawan. Wartawan ini menerangkan bahwa Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injilnya Yesus. Bahkan dikatakan malaikat berfirman kepada Filipus. Maka yang lebih pantas kemudian catatannya ditorehkan sebagai sebagai ajaran di dalam keberagamaan. Kalau landasan pijakannya adalah firman Tuhan, ya Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Iya, bukan. Masalahnya ada enggak Injil Filipus? Ada. Jangan sampai saya sudah bilang jangan sampai mengatakan Injil apokrif. Semua sudah Tunggu Bang Yusuf, tunggu ya. Data surat yang Filipus. Tunggu. Sabar. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Paulus. Dia lambaikan tangannya. Filipus, dia enggak panggil Paulus. Paulus enggak dikenal. Filipus, kadia, kumaha damang. Iyalah, ada datanya itu, Bang. Yohanes 1:43. Tapi apakah Filipus meninggalkan tulisan? Lah, Filipus ini diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Nas apa yang dimaksud di sini? Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti Yesus itu memiliki Injil. Itu salah paham lagi. Nah, salah paham karena yang Anda katakan Injil itu adalah kitab kanonik. Tapi yang saya maksud di sini, menurut wartawan yang mencatat dalam kitab Anda bahwa Filipus ini sang sumber itu berbicara dan bertolak dengan nas. Nas yang dimaksud di sini adalah berita tentang Injil Yesus kepadanya. Coba dibuka. Mengertinya itu gampang begini. Penggunaan kata Injil di dalam Bible ini, keempat Injil ini. Mau bilang berita gembira gitu. Gampang. Iya, memang ada penyebutan itu tentang kabar sukacita itu. Kabar sukacita gimana maksudnya? Kabar gembira. Jangan dipelintir lah. Coba sesekali keluar dari Katolik lah. Tapi coba keluar dari Katolik pemahamannya, kemudian dudukkan apa yang ditorehkan oleh wartawan ini secara netral gitu loh, Bang. Oke, secara netral, Oke, jangan jadi Katolik dulu. Oke. 1, 2, 3, Pak Yusuf keluar Katolik sejenak. Silakan. Enak aja. Tidak, saya hanya menggunakan logika berpikir. Silakan. Oke, silakan. Ketika ayat ini dikatakan bahwa Filipus dari nas ini, maksudnya bahwa dari pengertian Injil ini, pewartaan kabar gembira ini, dia mewartakan. Memang semua rasul juga mewartakan itu. Kedua, apakah Filipus meninggalkan tulisan berupa catatan-catatan yang bisa menjadi rujukan? Bang, coba pernah nggak melihat? Kita logika. Iya. Logika lurus. Pernah nggak Anda membaca Filipus 4:9? Nah, itu kan surat Filipus. Bagaimana? Nah, di situ diceritakan bagaimana kemudian Yesus menikah, berumah tangga. Apakah mungkin? Tunggu, sabar. Kalau berumah tangga ini Injil Filipus. Sabar. Apakah tidak menutup kemungkinan berita tentang menikahnya Yesus di dalam catatan-catatan Filipus menyebabkan Injil Filipus itu tidak diloloskan di dalam pengajaran Kristen akibat konsili di Muktamar itu. Karena menginginkan Mesias itu nggak boleh nikah karena Tuhan itu nggak mungkin punya istri gitu. Ayo. Oke, begini. Ayo. Tetapi sayangnya kekristenan itu sudah meneliti. Apa dasar pijakannya kekristenan mengatakan bahwa surat Filipus itu salah? Dengar dulu, bukan surat Filipus tadi, Injil Filipus. Oke. Itu Injil Filipus ketika yang berbicara tentang pernikahan itu Injil Filipus. Oke, begini. Terus ini menurut menurut gereja. Bukan gereja, ini kita coba utarakan apa yang disampaikan mereka yang meneliti ini. Bahkan Injil-Injil apokrif ini paling cepat pun abad ketiga. Di luar itu. Tunggu Bang, tunggu dulu. Abad ketiga. Itu tuduhan, itu tuduhan. Kenapa saya katakan tuduhan? Dengarkan dulu saya, saya. Sebagai anak muda Anda harus dengarkan paman.
Jadi gini, Oke. jadi gini, kitab yang Anda tenteng hari ini mengatakan bahwa Filipus disaksikan kemudian murid-murid yang lain, ya, Filipus mampu memberikan sebuah pemberitaan yang sesuai dengan nas Injil Yesus. Itu ada di dalam kitab Anda diterangkan seperti itu. Ini wartawan loh. Anda harus percaya dia pewarta. Bahkan pewarta ini sabar dulu Napa. Bahkan wartawan ini dikasih julukan supaya dianggap apa yang disampaikannya itu adalah berita suci. Dia digelari kemudian rasul. Nah, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 itu. Bagaimana kemudian ketika orang-orang yang ada pada saat itu mendengarkan pemberitaan Filipus. Dan bukan hanya mendengarkan, mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Filipus. Lalu kemudian mereka membulatkan hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Filipus adalah sang pembawa berita, di mana dia adalah salah satu murid yang langsung dipanggil oleh Yesus tanpa ada embel perantara. Baca Yohanes 1 nomor 43. Nah, ketika muncul pemberitaan kemudian mengatasnamakan Filipus, apa dasar gereja menolak itu? Oke, begini Bang Suma, gampangnya begini. Yang Anda baca dari Kisah Para Rasul maupun itu tentang Rasul Filipus betul. Ya. Tetapi tentang Injil Filipus ini sudah dilakukan penelitian ini yang paling cepat apokrif ini abad ketiga itu tidak ada hubungannya dengan Rasul itu. Jangan dikatakan ketika Injil Filipus berarti Filipus yang menulis. Tidak ada bukti itu. Sebelum Anda lahir saya sudah tamat itu. Saya sudah paham itu. Gereja akan membantah apa yang saya katakan ini. Saya paham itu. Tapi yang perlu saudara pahami, Filipus ini mengajarkan Injil Yesus, tidak dikatakan Injil Kerajaan Allah. Coba. Begini. Baca nomor 35 dari Kisah Para Rasul itu. Maka mulailah Filipus berbicara. Yang dikisahkan, begini Bang Suma, yang dikisahkan di Kisah Para Rasul itu Rasul Filipus. Terus bedakan dengan Injil Filipus. Nanti itu. Iya, kita bedakan. Ini karena Injil Filipus yang sejauh yang saya masih rekam lagi, maksudnya teringat dalam rekaman saya. Injil Filipus itu salah. Apokrif ini, salah menurut Anda. Ini bukan yang paling awal pun abad ketiga. Ya udah. Jadi bagaimana? Udah. Injil Filipus ini keliru. Muncul belakangan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus itu mana? Maksudnya? Loh, kan di dalam begini. Saya tunggu. Saya kasih data dulu. Saya kasih data supaya Anda punya dasar. Di dalam Kisah Para Rasul tulisan Lukas yang adalah hasil penyelidikannya, dia terangkan begini. Kita harus menghargai hasil penyelidikannya dia. Dia katakan begini, maka mulailah paman Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Injil mana yang Filipus ajarkan? Injil yang maksudnya di situ, Injil itu artinya kabar baik. Wah. Nggak bisa kayak begitu. Bagaimana cerita? Dengar. Seperti itu. Nggak bisa. Begini. Anda nggak bisa membawa narasi gereja ke hadapan saya. Ketika dikatakan mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, berarti ada nas, Bang. Ada nas. Nas itu artinya tertulis. Ada nas tertulis di mana nas itu Filipus memberitakan yang mana muatannya adalah Injil Yesus. Kalau Anda katakan Injil Yesus itu adalah berita apa tadi? Berita apa? Kabar baik. Iya, justru inilah kabar baiknya yang kita cari, itu yang mana? Coba. Kami ini orang bilang Katolik ini punya referensi yang lebih kokoh dari itu. Ya, sudah. Karena menurut kesaksian Bapak Gereja yang lebih awal, hidup lebih awal dari kita itu dekat ya. Tahun 100 lebih itu dekat sekali dengan Rasul Yohanes. Ini hanya menyampaikan. Rasul yang meninggalkan tulisan, kalau kita cek kembali, yaitu bahwa tidak disebutkan ada Rasul
Filipus menuliskan itu tidak ya? Tidak. Bang Yusuf. Mhm. Coba kita lihat. Anda mengimani kitab Lukas. Oke? Ya. Di mana Lukas ini bukan orang yang terlibat langsung di dalam medan perang. Sementara Filipus, menurut hasil penyelidikan si Lukas, yang hasil penyelidikannya justru yang dijadikan sebagai kitab suci, sementara yang diajarkan oleh Filipus dibuang. Kan gitu. Mananya dibuang? Nah, ini yang kan mana dibuang? Ini jelas mengatakan mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Iya begini. Dan dia memberitakan bukan dan cuma dia Filipus. Oke, Bang. Semua rasul. Dengarkan dulu Pak Yusuf. Dengarkan dulu Pak Yusuf. Dengarkan dulu. Oke. Bang Yusuf. Ceritakan kepada saya. Bagaimana kemudian Anda bisa menerima kalau dikatakan bahwa Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sementara kalau yang dimaksud oleh Filipus itu adalah berita Lukas atau hasil daripada kisah para rasul atau surah-surah Paulus atau Markus, Yohanes yang dia bacakan, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Kenapa? Tidak mungkin, betul. Nggak mungkin, ya, betul. Karena Filipus pada masa itu mengajar bersama dengan Yesus. Aku bersama Yesus begini. Kita ini pasang dulu. Dia bersama dengan Yesus, Bang. Iya. Kita pasang dulu kronologisnya supaya mengerti. Silakan. Bagaimana apa yang dimaksudkan itu. Ya. Filipus, kematian Filipus ini sekitar jadinya kematian. Ya? Iya, nanti kita lihat supaya ada relevansinya. Kita lihat bagaimana cara menyikapi, melihat apa sebenarnya yang mau disampaikan ini. Supaya kita tahu cara berpikir yang lebih lebih persis untuk mengenal ini. Jadi begini, ketika dikatakan bahwa rasul-rasul termasuk Rasul Filipus ini memberitakan tentang Injil, ya ini semua memang karena peristiwa kebangkitan. Nah, yang saya tanya mana Injilnya? Mana Injil Filipusnya? Begini, iya itu tidak semua rasul meninggalkan tulisan. Tidak semua atau ditolak tidak tulisannya. Semua. Bukan. Mana tulisan Rasul Paulus? Rasul Filipus. Yang ada Injil Filipus. Injil Filipus ini paling cepat pun Injil kanonik ini paling cepat pun abad ketiga. Iya, nggak apa-apa. Anda mau katakan abad ketiga, abad kelima. Betul itu, ya kan? Silakan aja dengan narasi itu nggak apa-apa. Bukan sekarang narasi, tetapi juga penguatan yang diberikan Irenaeus. Nah, itu narasi dari Irenaeus. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Sekarang kita berbicara mengenai aspek logika dulu. Standar kebenaran itu harus kita sandarkan kepada kebenaran. Jangan tak percaya dengan akal. Lanjut. Di dalam kitab Anda diterangkan dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Betul? Ya. Lalu dia bukan bertemu dengan Lukas. Bertemu dengan siapa? Filipus. Lalu kemudian Yesus memanggil dia. Kadia kumaha eta, kan begitu. Kan dia kan dipanggil. Nah, habis dipanggil ini artinya keseharian Yesus itu bersama dengan Filipus. Pengajarannya, dia melihat Yesus, dia mendengarkan Yesus, maka yang menjadi pantas diterima pemberitaannya adalah Filipus. Lukas hanya berdasarkan hasil penyelidikan saja. Kenapa dia diterima catatan-catatannya? Karena catatannya berkesesuaian dengan konsep ajaran Romawi. Oke, sudah. Sementara ya betul. Ya dong. Supaya jangan panjang-panjang. Kan masih ada sebentar. Nanti aku jadi bolot nih nanti. Begini. Tapi kalau berpikir bahwa semua rasul harus meninggalkan tulisan, ya jadinya seperti ini. Tapi begini, kami juga mempunyai peninggalan lebih awal yang menyebutkan tidak semua rasul meninggalkan tulisan. Oke,
Kalau Anda berpikir bahwa pemanggilan murid Yesus ini sebagai dasar yang kokoh, yang harus dipercaya, kenapa Anda tidak melihat Yohanes, Matius? Yang nggak ada dicari. Gimana Filipus nggak meninggalkan tulisan? Kalau ada Filipus meninggalkan tulisan, sudah terekam dari awal. Bang, Abang pernah baca nggak apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa itu? Aku heran, kata dia. Terus? Terlalu cepat engkau berpaling dari Injil. Oke. Ya, yang di luar daripada Injil yang kami beritakan. Apa sebabnya? Apa sebabnya Paulus mengatakan seperti itu? Oke, begini. Keadaan pada awal pewartaan itu sudah diwarnai dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Oke? Menyimpang gimana maksudnya? Begini, contoh macam ajaran yang mengutamakan tentang Yesus ini hanya ilahi. Macam apa yang disalib ini hanya bayangan. Nggak ada itu, nggak ada itu. Jangan ngarang bebas. Bukan ini, saya kasih tahu. Nggak boleh offside. Tidak ada pengajaran di dalam tubuh Yesus yang menganggap Yesus itu Tuhan. Nggak ada. Ini berarti enggak itu. Coba baca lagi. Ajaran Katolik itu muncul dari Romawi, Bang. Dengar dulu. Astagfirullahaladzim, Mbak Yusuf. Karena dari latar belakang pengajaran-pengajaran sesat ini tentang yang satu mengutamakan sisi keilahiannya saja tanpa melihat Yesus. Tidak ada pengajaran yang sama dengan Yesus yang memahamkan bahwa Yesus punya sisi keilahian. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang kedua, juga ada pengajaran Yesus ini hanya manusia. Astagfirullahaladzim. Ini memang sudah ada sejak. Yang ada di dalam pengajaran Yesus, dia Mesias, dia Nabi, dia Rasul atau bukan? Bukan ada sisi keilahian. Dengar dulu. Bahkan dari keadaan ini nampak jelas bahwa sejak awal pergolakan, lihat lagi apalagi terlihat jelas ini di surat Yohanes. Ya. Jadi pengajaran sesat ini sudah dari awal ketika Paulus mengatakan itu tentang Injil-Injil yang lain, ini mau merujuk kepada pengajaran-pengajaran sesat itu. Yang mengatasnamakan pengajaran Injil. Mau kabar baik itu. Oke, saya tanya kepada Bang Yusuf. Sekiranya Filipus menulis pada masa itu, masuk enggak dalam kategori apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 1 nomor 6 bahwa Injil lain? Masuk enggak? Filipus? Ya. Filipus kan rasul, bagaimana dia dikatakan Injil yang lain? Nah, rasul, berarti ketika Filipus mendasari pengajarannya terhadap Injilnya Yesus, nah, kekuatan apa yang Anda ingin bangun bahwa ketika ada coretan-coretan yang mengatasnamakan Filipus itu adalah palsu? Mengatasnamakan Filipus. Begini. Nah, yang sejauh yang ini yang diketahui bahwa ketika ada Injil abad ketiga yang paling cepat ya, Injil ini apokrif ini, yang meski tidak paling cepat abad ketiga ada data. Menggunakan bukan data, ini bahkan penelitian coba baca di Injil apokrif kekristenan dari sumber kekristenan. Contoh, lihat bagaimana penjelasan di BBC tentang Injil apokrif. Ini bukan tanpa data. Ya, apokrif itu kan artinya disembunyikan, Bang, bukan karena dia palsu yang kan. Tersembunyi, tetapi tetap gereja tetap tidak menolak. Bukan maksudnya tidak juga membinasakan tetap menyembunyikan atau menutup, tidak, diberitakan ada itu, bahkan ada berapa puluh ya. Ada itu, masa enggak ada, Bang. Enggak ada. Dikatakan begini di Filipus 49, Bang. Hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih yang menyelamat adalah Maria Magdalena. Kekasih sang penyelamat adalah Maria. Sabar ya. Ada kawan tadi, ada kawan.
Tunggu bentar. Ya sekalian aja suruh Ah, ya. masuk. Enggak. Ya, bagaimana ulang-ulang? Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Jadi di sini Yesus masih disebut sang penyelamat ini. Kekasih sang nggak bisa kita pungkiri Bang Yusuf. Kenapa di kitab yang Anda gunakan saat sekarang masih ada terekam jejak-jejak Yesus dan Maria itu adalah sepasang kekasih. Maria menciumi Yesus, Maria meminyaki Yesus, Maria membelai rambut Yesus, mengulas kakinya Yesus dan seterusnya. Itu seorang kekasih, Bang, dan itu dipertontonkan di depan umum. Bukan di depan umum, itu kan di peristiwa. Peristiwa itu apa? Menjelang apa ya, penyaliban itu. Jadi menjelang itu kan ada mereka buat perjamuan terakhir dan semua peristiwa itu diceritakan jelas di situ. Kenapa gereja menolak Injil apokrif? Ini satu sebabnya karena apa? Sudah dipastikan di luar pengajaran rasuli. Kedua, ditulis paling awal pun abad ketiga. Iya, itu pengakuan gereja, Bang. Itu bukan pengakuan kan penelitian. Penelitian apa? Sementara dengar dulu. Bahkan tidak secara ceroboh mengatakan bahwa itu semua terbuka dan sangat jujur. Bukan. Itu saya katakan ini data tidak diloloskan ketika konsili pada saat kitab-kitab di kanon dikarenakan menceritakan Yesus dan Maria itu berumah tangga. Enggak, bukan karena itu. Loh, sekarang begini, Bang. Dimulai ya. Sekarang begini, secara logika, kenapa keempat kitab kanonik ini tidak menceritakan usia Yesus di mana usia kematangan beliau sebagai laki-laki perkasa tambun kayak saya? Kenapa? Begini, tentang peristiwa yang dikatakan terlepas atau tidak diwartakan. Inti pewartaan itu apa? Inti pewartaan ya Yesus sebagai penerima firman. Itu yang salah. Ini karena apa? Begini. Coba kita kronologiskan lagi. Saya sudah kali kata. Kalau kronologis berarti runut, usia 13 sampai usia 29 tahun. Bayangkan itu, Bang. Dari usia 17 tahun, usia di mana perkataan, penyampaian Yesus itu adalah merupakan sebuah kematangan di dalam penyampaian. Itu tidak ditorehkan di dalam kitab Anda. Kemana? Apa yang Yesus lakukan? Ini saya coba untuk sedikit menjelaskan. Banyak enggak, tapi sedikit ya. Jangan Anda bilang Yesus pada masa itu jualan lemari ya. Tunggu dulu, dengar dulu. Karena begini, sejak peristiwa kehidupan para rasul dengan Yesus selama 3 tahun, ini bahkan para rasul ini tidak mengenal secara pasti, belum mengenal secara pasti siapakah Yesus ini. Hanya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus, para rasul mengenal siapakah Yesus ini. Oleh karena itu pewartaan itu mulai dengan semangat penuh keyakinan bahwa yang bangkit ini adalah Dia yang menyelamatkan. Oleh karena itu pewartaan itu mulai. Dengar dulu. Kita susun kronologis ini sehingga dalam pewartaan awal sebagai pewartaan lisan para rasul yang begitu menggebu-gebu sampai keluar dinding keyahudian. Pewartaan ini terus dijalankan. Di samping pewartaan ini mulai muncul suatu cerita yang karena ada cerita tentang Yesus ini begitu macam menjadi sesuatu yang baik bagi bagi pewartaan sehingga mulai ada penyesat itu. Kita lihat semuanya ini supaya bisa mengerti. Ketika dalam perjalanan pewartaan ini ada kesadaran penulisan. Oleh karena itu ada beberapa yang menuliskan. Tidak semua. Tetapi ada beberapa rasul menuliskan. Contoh Yohanes, Matius yang diperkirakan itu. Sedangkan Markus ini diperkirakan juru tulis Petrus ya. Jadi dalam pewartaan ini yang dituliskan ini mau menunjukkan bahwa siapakah Yesus ini sebenarnya. Sehingga ketika ada usia 12 sampai 19
jangankan di usia itu, bahkan dikatakan tentang peristiwa-peristiwa bersama para rasul pun kalau menurut kesaksian Yohanes itu, jika dituliskan maka tidak cukup untuk beberapa buku itu. Jadi begini, inti pewartaan itu tentang Yesus adalah Tuhan, bukan kronologis atau bukan biografi Yesus. Oke? Ya. Jadi gini, Bang. Gini. Ketika kita kemudian mencari benang merah daripada kebenaran sebuah pemberitaan, kita pun tidak bisa teman-teman Kristen pun tidak mampu memberikan sebuah bukti akurat bahwa Lukas menceritakan sesuatu yang mutlak tidak bisa diragukan kebenarannya. Sementara, tunggu. Sementara Lukas ini bukan dalam barisan pelaku. Filipus adalah pelaku. Kemudian muncul Injil Filipus. Ketika gereja mengatakan itu tertolak dengan tuduhan dia adanya di abad ketiga, apa dasar pijakannya mengatakan demikian? Itu yang pertama. Ya, penelitian. Sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan bahwa Injil Filipus itu bukan catatan daripada murid Yesus, maka muncul pertanyaan berdasarkan apa yang saya urai tadi di dalam Kisah Para Rasul 8 itu. Mana Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus? Kalau Anda mengatakan Injil yang diberitakan oleh Filipus adalah kabar gembira, itu yang saya tahu. Itu yang saya ingin tanya. Kabar gembira seperti apa yang Filipus beritakan? Oke. Silakan. Oke. Pertama, yang jawab tentang Filipus, Injil Filipus itu menurut penelitian. Ya. Jadi akurasinya hanya sesederhana itu, Bang. Bukan, ya karena itu cuman penolakan berdasarkan penyelidikan gitu, penelitian gitu. Bukan, penelitian itu tentang Injil Filipus ini sebagai Injil apokrif ini, bahkan dideteksi pun Injil apokrif ini ditulis paling awal pun sejak abad ketiga. Oleh karena itu tidak mungkin masuk itu. Kedua, tentang catatan-catatan Bapak Gereja tidak sedikit pun menyebutkan tentang Filipus menuliskan sesuatu. Oke, tentang pewartaan yang saya katakan tadi, yang kedua tadi, pewartaan apa tadi yang pertanyaan kedua? Ya, yang kedua, ketika dikatakan Filipus dengan mana Injil yang diberitakan oleh Filipus itu? Oke, mana Injil yang diberitakan? Filipus memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dari peristiwa wafat kebangkitan. Itu ngarang itu. Itu bukan ngarang, itu di mana itu Filipus mengajarkan itu di mana? Yang Anda katakan dikutip di Kisah Para Rasul tadi kan Filipus mulai mengajarkan tentang Injil itu. Yaitu kabar tapi Injil yang mana? Yang diberitakan adalah Injil Yesus telah bangkit. Bukan. Di mana Filipus mengajarkan itu? Iya, karena sukacita dari kegembiraan pewartaan itu adalah kebangkitan Yesus. Masa berita tentang gurunya ditikam lambungnya itu berita gembira, gimana sih abang ini? Kebangkitan itu. Kebangkitan gimana? Tapi kan pertama disiksa dulu gurunya, ditampar, diludahi, diseret. Makanya. Masa itu berita gembira? Bukan, berita gembira ini bukan hanya sekedar itu, tetapi inti dari pewartaan tentang kabar gembira ya kebangkitan itu. Tetapi Anda keliru di situ. Saya luruskan sedikit. Kalau Anda mengatakan bahwa kabar gembiranya adalah tentang kebangkitan, itu mustahil, itu hal yang mustahil. Itu kebangkitannya Yesus berita gembira buat gereja, buat Kristen, tapi untuk murid-muridnya kagak. Karena itu adalah berita yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian, Bang? Oke. Mau enggak tahu alasannya? Apa itu? Ada dua. Apa? Pertama, ketika berita kebangkitan itu adalah akurat diberitakan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan, maka murid-muridnya tidak akan pernah diceritakan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Pertama. Oke. Pertama. Satu-satu saya jawab dulu. Oke, silakan. Bahwa untuk mengkoreksi itu, Yesus tidak pernah mau membuktikan dirinya sebagai apapun. Loh, lalu dari mana Kristen dapat ilmu kalau dia adalah Tuhan? Kalau Yesus sendiri tidak pernah mau membuktikan dirinya adalah Tuhan. Bukan, begini, dengar dulu. Ya. Dari pengertian para rasul.
Itu yang saya berarti katakan ngarang tadi. bebas para Begini, rasulnya. Dari peristiwa Nah, kematian. katanya tadi nggak ada Kita kan pembuktian dari kronologis. Yesus. Begini. Kok jadi saya peristiwa katakan, yang mana? kronologisnya semasa hidup bersama Yesus itu tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Ini sangat mudah sebenarnya mengertinya. Bahwa semasa hidup mereka bersama Yesus, mereka belum mengenal secara pasti siapa Yesus. Bang, Tetapi Abang. melalui peristiwa kematian, Yusuf. kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus, Bang mereka Yusuf, mengenal. Bang Yusuf. Begini loh Bang, kalau di gereja mungkin hal itu bisa Anda uraikan, depan saya kagak. Iya, ya karena Kenapa? memang Kenapa? Tunggu. Sabar. Ya. Bang Yusuf, murid-murid Yesus menyaksikan Yesus itu apa? Ketakutan. Hatinya sedih. Ya, karena mati. Murid-muridnya meminta Yesus meminta mereka berjaga-jaga supaya tidak ada yang datang untuk merusak Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ini mantap. Iya, ini yang kemudian Yesus pertontonkan kepada murid-muridnya. Sehingga pernyataan terbalik yang dibangun oleh gereja, Yesus bangkit dari kematian, itu sama sekali nggak pernah diajarkan. Tadi saya katakan bahwa kalau kebangkitan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat seperti yang diimani gereja hari ini, murid-murid Yesus, bahkan Bang Suma ketika hidup pada masa itu, Bang Suma orang pertama di depannya akan menghadapi semua tentara-tentara Romawi. Kenapa? Di belakang saya adalah Tuhan yang akan bangkit. Tunggu Bang Yusuf, sabar. Saya belum klimaks, sabar. Jadi gini, ketika kemudian Anda mengatakan tentang kebangkitan, satu, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Kedua, Bang Yusuf, secara logika nih akal sehat. Lepaskan atribut Katolik Anda dulu. Ketika kemudian kebangkitan itu adalah satu yang absolut terjadi, maka sudah pasti murid-muridnya tidak meninggalkan Yesus, dan kalaupun meninggalkan Yesus, murid-muridnya setelah damai, setelah penangkapan dan pemakaman, pasti murid-murid akan datang untuk menyaksikan detik-detik kebangkitan sang guru. Tapi tak satu pun manusia. Maria Magdalena kagak ada. Yusuf Arimatea kagak ada. Nikodemus yang membawa mayatnya Yesus, jasadnya turun dari salib pun kagak ada. Maria sang ibu yang melahirkan dia pun kagak ada. Kemana orang-orang terdekatnya untuk menyaksikan anaknya bangkit, gurunya bangkit, Tuhannya bangkit? Kemana mereka? Kok ini hiruk-pikuknya, euforianya muncul di gereja kemudian? Itu satu, Bang. Satu, sabar. Kedua, ketika tidak ada yang menunggu Yesus bangkit. Kalau dia mengajarkan dia akan bangkit, begitu Yesus bangkit, kok ternyata nggak ada murid saya yang menunggu saya bangkit. Kecewa toh dia. Kecewa kan? Pasti kecewa. Nah, Yesus kemudian berjalan menemukan murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka ketika terjadi kejar-kejaran sehingga mereka meninggalkan Yesus sesuai dengan apa yang di Markus 14 nomor 50 apa 51. Shalom alaihim, damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian semua. Apa kata murid? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bang? Apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Ini penghinaan ini. Aku sebagai guru mengajarkan kepada kalian aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ketika kau melihat aku pada hari ketiga, kamu justru melihat aku seperti hantu. Saya yang tidak pernah mengajarkan, atau kalian yang kurang ajar? Jawabannya udah pasti. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Makanya murid-muridnya tidak ada yang menunggu. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Begitu Yesus muncul, karena dia mendengarkan hiruk-pikuknya berita, kabar burung, Yesus sudah mati, Yesus sudah ditangkap. Mereka kecewa, mereka pulang masing-masing ke rumah. Begitu 3 hari kemudian, muncul orang yang diberitakan mati. Wajar enggak kalau muridnya ketakutan melihat hantu? Wajar. Jadi Yesus kemudian mengatakan, ada apa dengan kalian? Aku ini Yesus gurumu. Lihat kakiku, lihat tanganku, akulah ini. Kalau enggak percaya, ada enggak di antara kalian punya makanan? Dikasih ikan goreng. Kalau logika sehat kita, Bang Yusuf, lepaskan atribut Katoliknya, saya juga lepaskan atribut keislaman saya sementara ini. Ketika kita mengolah dari berita ini secara akal sehat, ketika Yesus minta ikan goreng, dia ingin membuktikan dirinya bukan hantu. Bukan ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan.
Bukan. Jadi makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya manusia. Bukan hantu yang bangkit dari kubur, bukan. Oleh karena itu kemudian saya katakan bahwa pemberitaan tentang Yesus dari buku-buku yang Anda katakan sebagai firman Tuhan itu tidak jauh akurat daripada Filipus yang memberitakan bahwa dia dipanggil oleh Yesus, kemudian dia memberitakan Injil Yesus, kemudian ada catatan-catatan yang mengatakan Yesus dan Maria adalah satu pasangan yang dikatakan suami istri. Oke, silakan kembali gunakan atribut Katoliknya. Mangga. Oke. Sebenarnya dari sekian banyak argumentasi Bang Sumen sebenarnya gampang untuk menanggapi. Ya, tapi kalau cuma sekedar menanggapi, apa gunanya, Bang? Iya. Kasih data lah. Oke, begini. Bahkan itu menurut Bang Suma yang sudah sekarang ini, maksudnya setelah peristiwa itu. Tetapi bagaimana kalau kita masuk dalam peristiwa ketika kita yang hadir di situ? Oke. Saya ikutin. Begini. Kenyataan saya ikuti, masalahnya begini ya begini. Oke. Karena keaslian cerita inilah kekristenan berdiri dengan teguh. Nah, oke. Memang. Karena betul. tidak direkayasa. Karena betul memang karena Kristen itu bukan apa yang saya katakan. Sederhana bukan. Apa yang saya katakan tadi, bahkan semasa hidup bersama Yesus, mereka belum mengenal secara pasti. Hanya melalui peristiwa-peristiwa itu, kematian, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus. Mereka mengenal. Sehingga kalau kita melihat apa yang menjadi pewartaan ini sebenarnya semangat yang mewartakan yang macam kilas balik begitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka dengan keyakinan penuh mereka bahkan merelakan nyawanya. Nah tuh cerita-cerita yang kayak begini tuh dibangun di gereja tuh, Bang. Bukan di gereja, memang betul kok. Petrus mati di Roma, disalib terbalik. Andreas bagaimana? Itu menggenapi Ulangan 18 nomor 20, bukan itu, Bang. Tetapi siapa yang memberitakan mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan mati. Karena gitu gini, Bang. dengar dulu. Ketika Anda hanya berpikir bahwa satu sisi melihat cerita-cerita Yesus dari versi kita sekarang, ya semuanya akan jadi. Tetapi bagaimana cerita yang aslinya ini? Bahkan kekristenan, saya sudah katakan lagi, dengan keaslian ini, maka kekristenan teguh tidak akan tergoyahkan. Ya, karena hanya didasari imani saja, kan jelas itu. Bukan itu. Karena sekarang mari kita olah data, Bang. Kalau Pak Yusuf mau kita buktikan bahwa itu hanya iman. Bisa nggak? Data apa? Oke, baik. Nah, sekarang begini. Ketika diterangkan oleh Markus, lagi-lagi yang bukan pengikut Yesus, tapi hasil dari penyelidikannya dia. Diceritakan di dalam data nomor 50. Data 50 itu apa? Markus 14 nomor 50 maksudnya, Bang. Iya. Kita kan anak milenial. Jadi gini. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Murid melarikan diri. Oke? Ketika dikatakan semua murid melarikan diri, masih ada nggak murid di situ, Bang? Ya, karena mau melarikan diri kan semua keluar. Oke. Itu saya jahit itu ya, saya jahit mulutnya Bang Yusuf supaya nggak lari dari itu ya. Semua murid meninggalkan Yesus. Nah, di data nomor 51 di Markus 14 ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kainan untuk menutup badannya, mengikuti orang yang ditangkap yang dikira Yesus, lalu kemudian mereka para prajurit hendak menangkap dia. Lalu seorang pemuda ini melepaskan kainnya, kain lenan yang ada pada dirinya, lalu lari telanjang. Tadi Abang mengatakan bahwa murid-murid Yesus semuanya meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, siapa anak muda yang berjalan di belakang daripada orang yang dianggap Yesus ini? Ya, ini apa ceritanya mereka yang meneliti coba untuk menyusun atau merekonstruksikan kembali bahwa yang lari ini ada kemungkinan Markus. Dari mana? Iya, ini menurut ceritanya? Mereka bukan, karena dikumpul dari beberapa mereka ahli ini biasanya ada cara mereka untuk mendekati itu, bahwa
dari penceritaan siapakah Markus ini, yang dikatakan juga, kan ada juga di Kisah Para Rasul cerita tentang ini. Ini semua cerita direkonstruksi kembali dan Bang, dilihat ada kemungkinan yang ini adalah Markus. Markus. Nah, Ya, kalau ada ini adalah kemungkinan. Markus, Bukan Bang, pasti, kalau ini tapi ini Bang, penelitian ya, mereka kalau coba ini adalah merekonstruksi. Markus, Bang, Mhm. maka dikatakan begini. Ini kan Markus 14, maka dia akan mengatakan, lalu aku Markus yang ada pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badan saya, Oke. mengikuti Yesus. Ini, Tapi kan ya, narasinya nggak begitu, Bang. coba juga kita lihat gaya-gaya bahasa pada abad-abad itu. Loh kok jadinya kayak larinya ke sana, Bang? Saya Iya, punya kan penelitian ini saya harus ke punya situ. bukti akurat bahwa yang lari Apa? ini telanjang itu adalah Apa? Yesus itu sendiri. Saya punya bukti akurat. Kenapa tertawa, Bang? Saya punya data akurat, aku bilang. Kalau akurat itu janganlah, kan Mau saya cuma kasih di datanya? sini dihargai sebagai ini. Kau bilang akurat. Mau saya kasih tutup datanya? mata 1000% palsu. Mau saya kasih datanya, Bang? Mau, silakan. Oke. Yang lain tahan napas. Saya Iya. perbaiki dulu, saya punya celana miring tadinya soalnya. Oke ya, Bang Yusuf ya. Oke, atur napas, tarik napas pelan-pelan. Mhm. Di sini diceritakan, Anda mengakui bahwa semua murid Yesus melarikan diri. Lalu kemudian di belakang Yesus, maksud saya di belakang orang yang diserupakan Yesus, ya, orang yang diserupakan Yesus, orang yang dianggap Yesus ini, ada seorang pemuda memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti oknum yang ditangkap ini. Mereka hendak menangkapnya. Lalu orang itu, pemuda itu melepaskan kainnya dan lari telanjang. Coba kita cek di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Jadi siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Oke, gampang begini. Untuk itu kenapa saya bilang 1000% saya bisa pastikan itu palsu. Pertama, Kok kisah palsu di pula? Yohanes itu kisah perjamuan terakhir. Betul. Tentang betul. nanti, iya, saya Memang ada tanpa kaitannya membuka perjamuan ini. terakhir, betul. Bukan ini, saya bilang, saya tanpa membuka pun saya lihat dari strukturnya ini sudah jelas. Karena kemanapun ketika disusunkan ini, itu yang cerita tentang itu mau tentang pembasuhan kaki di perjamuan terakhir. Ini apa hubungannya? Saya paham. Sekarang ketika murid-murid meninggalkan Yesus, siapa pula orang? Siapa sebenarnya yang mau ditangkap ini siapa, Bang? Yesus atau murid Yesus? Bukan, jangan berpikir bahwa kain lenan di Yohanes dengan Oh, sabar. Ini begitu namanya orang mencari kebenaran itu begitu, Bang. Sekarang begini, yang mau ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus atau murid Yesus, Bang? Yesus. Nah, Yesus. Terus kenapa diburu lagi orang itu kalau sudah Yesus yang ditangkap? Kan para muridnya ini kan juga ada bersama mereka ini. Selain murid itu ada murid-murid ya, lain. Kan yang diperintahkan, yang disidang oleh Pilatus, ya, Herodes, kan Yesus bukan murid. Nah sekarang ketika Yesusnya sudah ditangkap, kalau Yesus sudah ditangkap, kenapa ada lagi orang yang dikejar mau ditangkap? Kenapa? Begini, ketika ada macam penyergapan mau menangkap sesuatu, yang dekat-dekat situ juga kan pasti ini kan keadaan yang normal. Bahwa mana Anda mengarang cerita kayak begitu, Bang? Bukan, ini saya coba memasukkan ini ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin kalau yang mau ditangkap Yesus yang lain lari. Diceritakan menanggapi itu. Bang, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Iya. Tapi kok tiba-tiba ada pahlawan yang ikut dari belakang. Iki sopo? Dia menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan pada saat perjamuan kudus sopo? Begini, dari pengertian kain lenan itu. Begini, yang di perjamuan terakhir kain lenan yang dipakai Yesus ini karena mau menyekat atau mau pembasuhan kaki. Ini yang diajarkan kepada berarti yang menggunakan kain lenan sopo? Ya Yesus, karena mau membasuh kaki. Tetapi habis itu cerdas. Dengar dulu, habis itu kain lenannya dikemanakan di cerita itu kan ada.
Habis itu Di dia mana? memakai jubahnya kembali. Di mana cerita Berarti itu sudah Bang? enggak kan ada di Cuk, situ selanjutnya di tuh, situ tanpa mana? Di membaca. mana? Di Di cerita Makassar itu. gitu. Bukan di cerita cerita itu mana? Cerita yang Bang Suma bacakan itu bahwa Yohanes dia 13 gitu menggunakan, maksudnya. iya dia menggunakan karena Oke. memang Yohanes ini agak panjang menceritakan tentang perjamuan terakhir dari bab berapa itu, sekitar ada 5 bab yang menceritakan. Injo, Ini mulai satu musim ketika Injil. anak-anak pun akan manjo. Iya, ini saya mau menjelaskan supaya apa? Bisa mengerti kekristenan lebih Boleh baik. kan saya ketawa sekali-sekali kan? Oh, iya, betul kata saya. Saya Iya, betul. iya. Ya, terus. Apa Iya, lagi? karena itu penceritaan itu setelah dia menyapa membasuh kaki itu, dia meletakkan, dia menggunakan apa? Ini sarung. jubahnya kembali. Maksudnya bajunya kembali apa itu? Di nomor jubahnya berapa kembali itu, Bang? Di nomor berapa? Terus itu baca saja itu pasti ada ketemu. Iya. Setelah pembasuhan kaki itu kan ada. Iya, Bang Yusuf mulai Itu nakal. jelas. Enggak, karena tanpa membaca barang-barang ini padahal saya kasih tahu juga Bang Sumaya, saya tidak pernah membaca Alkitab sudah beberapa tahun, tetapi cerita di dalam Alkitab masih terngiang-ngiang. Iya, makanya ku minta itu tertulis di data berapa. Iya, di situ pokoknya baca selanjutnya itu pasti ada. Saya enggak tahu ayatnya berapa, tapi pasti ada. Oke. Nah, sekarang begini. Ketika dikatakan ada sosok pemuda ya yang diceritakan di dalam tulisan Markus ini ingin ditangkap. Sekiranya pemuda ini ditangkap, ini mau diapakan? Ya kita mana tahu, kalau mengandai-andai mana tahu. Lah, mungkin ditampar kali ya. Bukan Bang, bukan. Ini kan ceritanya yang pingin ditangkap ini kan Yesus Bang. Yesus, iya. Iya kan? Iya. Terus kenapa orang lain juga dikejar? Karena begini, posisi penyergapan itu kan apa ya? Kita jangan mengandaikan bahwa apa ya? Saya atau Anda yang mengandaikan. Ya karena kita kan di abad 20. Ini pengandaian ini ceritanya sudah disajikan abad pertama. Sehingga kita mau mendekati penceritaan itu ya kita coba masuk ke dalam peristiwa itu. Ketika ada penyergapan begini, apa memang hanya datang satu orang? Contoh kalau Handi mau ditangkap, orang datang langsung situ, yang lain ya yang lain pada setidaknya. Iya, kenapa gue yang dibawa-bawa? Kenapa Bang Handi yang mau ditangkap? Bukan supaya ada terkejut sedikit kan ini. Oh iya. Ini kan hanya pengandaian. Kita lihat kalau macam Bang Handi mau ditangkap, mungkin Bang Sul sebelah pun terkejut. Kenapa? Kan biasa gitu. Itu sesuatu yang alami dalam keadaan. Jadi apa sebenarnya yang mau? Ini kan biasa itu. Ya, tapi kalau gua ditangkap kan nggak mungkin saya dicium dulu. Kalau yang ditangkap itu muridnya juga, kan tidak mungkin juga dia yang disalib, ya kan? Kenapa? Iya, karena narasi yang dibangun oleh gereja adalah dia harus mati, darahnya harus menjadi penebus untuk Kristen. Berarti ketika pun ditangkap si pemuda yang telanjang berlari ini, itu tak ada gunanya. Artinya bahwa orang-orang yang menangkap oknum yang dikira Yesus itu masih meragukan, ini Yesus atau bukan. Jangan-jangan yang menggunakan kain lenan ini yang Yesus, tangkap yuk, dan orang itu lari. Gimana kalau narasinya seperti itu, Bang? Oke, enggak. Begini, sebenarnya terbalik. Kok terbalik? Peristiwa itu sudah terjadi. Maksudnya begini, keadaan penyaliban Yesus sudah terjadi. Belum. Dan ada contoh ini saya baru bilang ini. Bukan, saya bilang tadi coba mengandaikan ketika Bang Suma mengatakan gereja menarasikan. Saya bilang sebenarnya terbalik. Bukan gereja menarasikan. Tetapi dari peristiwa yang sudah ada ini, dari itu ya, rangkaian peristiwa itu, kematian, kebangkitan, ini yang direfleksikan kembali dengan satu yang saya sudah katakan, dengan turunnya Roh Kudus mereka mengerti. Ini yang direfleksikan, dia diwartakan tentang siapakah itu Yesus, sehingga gereja yang menjadi penerusnya ini merefleksikan siapakah ini, sehingga mendekati penelitian melalui tulisan yang ada ini.
bahkan semua secara terbuka, bahwa iman Kristen ini bukan menurut apa yang manusia mau mereka-reka, tidak, tetapi atas apa yang menjadi kenyataan dan juga apa yang diwartakan itu sebagai dasar. Jadi ini melihat keaslian yang ada, maksudnya keaslian tanpa ini ya, tanpa mengatakan bahwa oh ini nanti belakangnya Romawi, melihat ini apa, ini sebenarnya kami pun bingung ini dengan pemikiran Romawi atau apa yang belakangnya, itu tidak begitu. Iya kan, Romawi itu Bang, Romawi itu kan kepercayaannya anak dewa nuzul masuk menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu udah dipahami mereka, adanya dewa Horus dan semua itu. Nah, kemudian ketika kita melihat di dalam data pengajaran Salomo, diterangkan di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Salah nggak data ini, Bang? Salomo, ya betul. Itu kenapa dia cerita, kenapa kita melihat begini, kitab-kitab yang terdahulu, kita lihat juga apa latar belakang yang ini. Kebiasaan dalam apa mendekati suatu kitab, itu kita lihat juga latar belakangnya, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang mau disampaikan. Dengan pengambilan ayat terlepas dari konteks, ini yang kadang bingung kita mau mengatakan ini apa sebenarnya. Karena akan jauh sekali pemikirannya tentang apa yang mau disampaikan. Contoh ketika Salomo diambil tentang ini, ya kita lihat dulu keadaan latar belakang di zamannya dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan itu, sehingga ada muncul tulisan itu, sehingga kita bisa melihat lebih linear, lebih mengenal. Sebenarnya Salomo sebenarnya mau menunjukkan ini kepada siapa? Kepada apa? Jadi dalam mendekati kitab-kitab ini, ya kita setidaknya mengenal latar belakang penulisan. Gini Bang, gini, Yesus itu sebelum datang pengabaran yang dituliskan dalam kitab Anda, dia mengajarkan menurut informasi di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Dia katakan bahwa tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam perjanjian lama, kan gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa pengkhianat dipakai oleh Tuhan sebagai ganti orang yang jujur, masa ini nggak berlaku terhadap pengkhianat terhadap Yesus? Coba. Sementara kalau kita melihat di dalam cerita yang dibangun oleh Matius di bab 4, Iblis mengatakan ada tertulis. Iblis ini kan makhluk gaib. Berarti dia tahu tentang firman Tuhan yang tertulis masa lampau. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau betul adalah anak Tuhan, maka buanglah dirimu ke bawah. Kenapa? Karena ada tertulis bahwa terkait dengan anak Tuhan, ketika dia akan kena musibah, Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang anak tersebut di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus ini anak Tuhan atau bukan, dia dicobai. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab Yakobus 1 nomor 13 diterangkan bahwa jangan engkau berkata bahwa Allah itu dicobai. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa dicobai. Yang dicobai itu hanya manusia. Coba Anda lihat di Yakobus itu. Oke, begini, itu juga satu lagi ya. Satu lagi hal, ketika saya sering mengatakan, Anda tidak mau lihat di Yakobus dulu? Bukan, pendekatan terhadap surat Yakobus ini juga kita lihat cara bagaimana Yakobus mau menasihati apa yang mau disampaikan itu. Berbeda dengan itu, sehingga kalau mau disandingkan dengan Matius, ini apa sebenarnya yang mau disampaikan? Karena oleh karena itu diam dulu Bang, biar saya jelasin kalau gitu. Tidak, karena gini, karena penyampaian Injil Matius di lingkungan pewartaannya itu berbeda dengan apa yang menjadi penasihatan atau nasihat-nasihat yang diberikan Yakobus kepada jemaat.
Kita lihat. Ini Yakobus nabi juga, Bang, sampai dia punya hadits gitu. Bukan, ini kan mereka. Terus apa ini? Anda bilang nasihat. Katanya firman Tuhan. Nasihat, bukan. Begitu makanya saya bilang firman Tuhan di dalam kekristenan itu dilihat seperti apa. Enggak seperti yang ada di dalam pengertian kalian, itu beda. Beda kekristenan melihat kitabnya dengan Anda melihat kitab Anda, beda. Oleh karena itu saya sering tekankan Bang Yusuf, bahwa di sini dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti yang dicobai ini bukan Allah kan? Anak Allah kan Yesus itu, anak Tuhan kan, anak Theos kan menurut konsep gereja. Betul? Bukan itu. Penasihatan Yakobus itu mau merujukkan bahwa ketika ada pengertian orang, Allah mencobai manusia, ini yang mau dinasihati. Sebenarnya Allah itu bukan mencobai. Karena dalam perspektif ya, kan dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, benar dah tuh. Perspektif Yakobus ini, Allah ini sumber kebaikan. Iya, berarti Yakobus ini tidak salah mengatakan demikian kan? Dia menasihati dalam berarti yang dicobai ini, yang dicobai oleh iblis ini di padang gurun ini Allah atau bukan? Ini kita bicara konteksnya lagi yang berbeda. Ini Matius, kita lihat dulu latar belakang Matius bagaimana dia memunculkan cerita tentang yang diuji oleh iblis, Bang. Yang diuji oleh iblis adalah kebenaran hal yang tertulis. Bahwa ketika ada manusia yang bergelar anak Theos, maka ujilah dia, jatuhkan dia dari bumbung yang tinggi. Aku akan mengirim malaikatku untuk menyelamatkan dia. Nah, ada tertulis begitu. Terus kemudian ada yang mengaku sebagai anak Theos. Dicobailah dia. Apa yang mau dicobai? Tertulis bahwa malaikat akan menatang di tangannya anak tersebut. Ini yang ingin dibuktikan oleh iblis. Sementara nasihat Yakobus menurut Anda mengatakan sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti yang berlaku terhadap kejadian yang dicatatkan oleh Matius 4 itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang ingin dicobai, yaitu Yesus. Oke, ini saya kasih penjelasan sedikit tentang Matius, latar belakang penulisannya atau apa, bagaimana dia memunculkan tentang pencobaan ini. Ini sebenarnya tentang bagaimana nasihat Matius tentang manusia yang akan mudah tergoda dengan kedudukan harta dan apa saja. So, itu mulai bikin rujak ini Bang Yusuf. Enggak, ini cerita yang kalau saya salah berarti yang mengajar saya salah. Itu ahli juga. Oh iya Bang, memang betul salah. Betul. Bukan. Oleh karena itu saya katakan, saya kasih tahu ini seperti itu, bahwa apa yang dimunculkan Matius berarti kuncinya salah ya Bang ya. Bukan, maksudnya jika Anda tidak percaya Abang sendiri yang bilang kalau saya salah berarti guru saya salah. Ya udah. Iya betul, karena memang kalau apa yang saya katakan biasanya kan orang melihat kredibilitas saya siapa sih. Jadi karena saya nggak punya kredibilitas. Kayaknya Pak Yusuf kurang makan rujak. Makanya saya bilang kalau saya salah, guru saya salah. Guru saya juga seorang ahli Alkitab. Jadi begini. Kalau salah itu pasti, saya jamin salah. Oh salah. Itu yang dikatakan. Kalau penceritaan begini, Matius di mengerti. Oh salah ya salah lah. Masa iya Tuhan dicobai sama setan gimana sih Bang ini? Begini. Pasti. Contoh kalau cerita itu nyata, memangnya betul kamu kan sudah tahu bahwa setan itu goib. Bagaimana cerita ini menjadi ini? Tidak. Iya setan itu goib, tapi masa Tuhan dicobai sama setan? Itu makanya dikatakan ada sesuatu penyampaian di sebalik cerita itu. Cerita alegori. Ada aja alasannya untuk lari. Terlalu berat kesesatan itu Bang. Bukan kesesatan, karena ini pengajaran. Ya kesesatan lah, kok ada Tuhan dicobai sama setan gimana sih Abang ini? Penceritaan itu, di balik penceritaan itu
penasihatan itu penting, yaitu bahwa kita manusia ini akan terlalu mudah tergoda oleh kedudukan, harta, dan satu apa lupa itu ada satu. Pokoknya tentang Dengan Indomie. tiga itu, bukan ada tiga pencobaan duniawi itu. Bahwa Ya, kami Indomie juga. anak-anak Allah ini harus berhati-hati. Yes. Anak-anak Allah lagi. Anak-anak Kasih Tuhan bangun. lagi mengajar, Tuhannya digodai sama setan. Man siapa Bang Yusuf? Sakit gigi lagi profesor ini nanti. Oke Bang Yusuf, saya kira Ini kita sudah malam. berpanjang lebar Bang Yusuf, Ya, mulai ya, dari ya. tadi Oke, apa oke. yang kita bahas Terima gitu kasih ya. Ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari saya minta dimaafkan. Dan ketika ada sesuatu yang membuat Pak Bang Yusuf ini sedikit merasa goyah, tolong didalami lagi. Gue panitia kalau goyang. Ya, begitu juga dengan saya. Ketika ada poin kebenaran yang Bang Yusuf uraikan, pasti itu akan menjadi catatan emas buat saya. Itu Bang. Thank you ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, makasih banyak teman-teman. Para Ya. guru di sini minta maaf kalau saya tiba-tiba masuk ngambil alih dialog. Silakan dilanjut. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Saya juga mau istirahat ini. ya, mudah-mudahan Pak Yusuf, kebenaran itu jangan sampai diabaikan. Siapa tahu itulah yang membuat Pak Yusuf bisa berubah gitu loh. Jadi kalau ada tamu jangan dikasih garam. Kalau ada sesuatu jangan langsung dibuang, difilter dulu Pak Yusuf. Siapa tahu itulah yang terbaik buat hidup Anda ke depan, oke? Mantap, padahal di balik candaan ada begitu nilai-nilai mutiara yang perlu disimpan. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, jangan sampai yang nggak bagus itu, siapa tahu itulah mutiara buat hidup Pak Yusuf ke depan. Oke, terima kasih ya. Ya Pak Yusuf. Ada lagi teman-teman Pak Pitro? Pada mau disambung bahasa Arabnya Pak Pitro? Pak Pitro, bahasa Arabnya mau disambung? Orang padang pasir datang. Pak Yusuf mau kemana Pak Yusuf? Belum selesai dia. Enggak, soalnya kalau Pak di sini Pak Pitro mau berbahasa Alkitab belum Quran, di sini ada ahlinya soalnya nih. Ada anak santri di sini. Gitu loh. Tapi sepertinya nggak bisa kali ya. Oke, kita tutup dulu kali ya semua ya. Habis ini jam berapa nih ya? Iya Bang Handi, ditutup aja dulu Bang. Iya, ditutup dulu. Nanti kita mudah-mudahan Ibu Uti belum ngantuk, dia ingin berdiskusi sama Dokter Dian. Oh Kira-kira ya kita lihat ngegasnya seperti apa. Oke. Kok suara saya pecah katanya, gimana sih? Oke, terima kasih buat semuanya. Demikianlah tadi ya diskusi, mudah-mudahan menjadi edukasi buat kita semua ya. Buat teman-teman di luar sana juga yang masih beragama di luar Islam, pikirkanlah baik-baik bahwa ini hidup sekali saja. Jangan sampai hidup ini disia-siakan menyembah yang berhak disembah. Itu intinya sih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai dulu.